Hai teman-teman, kembali lagi di channel saya di Molos Ngudi. Jadi, pada pertemuan sebelumnya, kita telah membahas tentang HTML dan cara memasukkan gambar serta memasukkan link pada gambar di HTML. Dan pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang CSS. Kalau teman-teman sekalian sebagian telah tahu apa itu CSS, bagus. Dan yang belum tahu, jadi CSS itu adalah Cascading Style Sheet. Itu adalah kepanjangan dari CSS, atau sering disebut bahasa yang digunakan untuk mengaksesoris tag-tag HTML. Nah, kalau teman-teman dengar kata aksesoris, biasanya aksesoris digunakan untuk menghias atau memperindah sebuah website. Jadi gunanya CSS itu menghias sebuah website. Aksesoris yang umum digunakan dalam CSS ada 5 itu. Yang pertama konten, kedua padding, 3 border, 4 outline, dan 5 margin. Konten, kamu tahu nggak apa itu konten? Jadi contoh konten itu adalah ini teman-teman, ini huruf-huruf ini adalah konten kita. Yang kedua, border. Siapa sih yang nggak tahu border? Ya, border itu bisa dibilang bingkai. Ini bingkai yang bisa kita gerak-gerakkan. Ini bingkai. Yang ketiga, outline. Outline itu sudut-sudutin teman-teman, sudut-sudut ini. Nah, ini sudut-sudut gambar. Kalau kita lihat di ini adalah outline, ini pas di sini. Dan yang keempat itu padding. Padding adalah jarak antara konten terhadap border. Dan misalnya nih, inilah gimana ya? Nah, ini contohnya ini adalah konten kita. Jarak dari padding itu, jarak dari sisi ini teman-teman ke sini border. Nah, ini adalah padding. Sedangkan margin itu jarak antara border terhadap outline. Ini outline. Jadi bisa kita bilang inilah margin. Ini margin. Itu adalah dasar dari CSS atau aksesoris yang umum digunakan. Dan ada tiga cara untuk mengatur itu. Tiga apa itu? Kalau bisa lebih ke bahasa sih sebenarnya. Yang pertama itu adalah inline CSS. Yang kedua internal CSS. Dan yang ketiga itu ada namanya, kalau ada internal maka ada external. External CSS. Nah, pada pertemuan kali ini kita hanya membahas internal dan inline.
versi inline. Apa sih inline? In, dalam, line, garis. Ya benar, dalam garis atau dalam sebuah materi. Oke. Inline CSS adalah kode CSS yang ditulis langsung pada atribut elemen HTML. Setiap elemen HTML memiliki atribut style. Disitulah inline CSS ditulis. Jadi contohnya teman-teman, kalau kalian pernah lihat ini, misalnya tag terus CSS itu adalah konten yang ditulis di dalam kode CSS yang ditulis langsung di atribut. Misalnya ini kan ada atribut P, harusnya kan di atribut P ini kita gunakan panah, tapi di dalam bentuk panah ini kita menambahkan kode sih, kita masukkan. Kalau kita menggunakan sudah termasuk CSS teman-teman. Jadi, nah ini dia, ini termasuk inline CSS karena masih dalam satu garis. Seperti itu teman-teman. Terus kita masukkan color, memang karena ini tidak disarankan oleh guru ataupun siapapun. Ini hanya memperumit kita. Kalau ada yang mudah, kenapa harus yang susah? Kan seperti itu. Nah, sepertilah contoh inline CSS. Mau kita contohkan. Tunggu, sebelumnya kita baca dulu. Cara ini kurang efisien karena setiap tag HTML yang diberikan harus memiliki style masing-masing. Bayangkan, kalian mau bayangan ini setiap konten memiliki kode apa sendiri. Di sini ada stylenya, terus mau ngatur ini harus kalian taruh stylenya lagi, terus mau ngatur ini kalian taruh stylenya. Untuk stylenya ini, bayangkan satu ini aja, satu ini stylenya satu, atau satu ini stylenya bisa 3. Kita kasih contoh. Pertama kita taruh dulu struktur HTML kita. Nah, kita bikin stylenya sudah perhatikan ini sebuah teks atau sebuah konten. Sebelumnya kita run dulu ya teman-teman. Nah, ini terus inline CSS itu seperti yang saya bilang tadi, misalnya kita bikin dulu style, terus kita bikin roman, salah ya, bukan romantis, tapi kita kasih karena warna grey, warna grey, terus kita terangkan dulu benar tidak benar.
Baik. Background alat kasih aqua cek dulu bisa tidak. Nah, buat kasih ini untuk harusnya ini mengetik kasih berapa ya? Sebentar. Nah, lain nah, hati. Nah, coba kita tes. Halo. Dan 15 px harusnya tidak ada ya. Saya juga bingung nih. Outline margin button. Oh, mungkin kita salahnya nih. Nah, sudah benar ya. Benar. Nah, ini dia. Seperti inilah tampilan kalau kita menggunakan inline. Nah, inilah inline-nya. Ribet bukan? Rumit. Mumet kepala kita dengan lihatnya. Nah, kita harus mengepaskan ini biar dia cantik. Sedangkan kalau kita menggunakan internal CSS, kita buat dulu ya teman-teman. P balap anjay. Nah, ini kalau kita menggunakan internal CSS, pertama kita harus membuat text style dulu teman-teman. Style, setelah itu kita masukkan tag yang kita ibaratkan kita memanggil tag P-nya. Oke, kita kasih. Nah, setelah itu barulah kita masukkan tag-tag yang atau perintah-perintah hiasan yang akan kita masukkan. Contohnya color, kan gampang. Color kita kasih warnanya black, warnanya hitam. Background color kita kasih Aquaman. Terus inline-nya
inline height-nya. Line height ini kita kasih 20 pixel. Terus border radius kita kasih 10 pixel. Nah, kita tes. Tada, lebih enak dipandang bukan? Tuh. Nah, kita hanya ini yang namanya internal CSS. Seperti inilah bentuk dari internal CSS ya teman-teman. Lebih enak dipandang mana? Kalau ini, aduh, sangat tidak disarankan teman-teman. Kalau bisa ini dihilangkan dari Visual Code Studio. Jadi inilah yang sangat disarankan dan yang satu lagi kita akan membahas external CSS. Kita akan membahas di pertemuan berikutnya. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman. Apalagi yang saya kasih tahu. Apalagi ya, sudah. Ini mantap nih, solid juga. Nah, baiklah teman-teman, karena saya telah memberikan pengertian. Oh, kalian perhatikan tidak? Ini kalian tahu tidak apa arti yang saya kasih tahu tadi? Kalian tahu tidak arti dari line height? Jadi line height itu ini sudutnya nih. Jika teman-teman perhatikan, ini adalah line height. Sudutnya ini line height. Kalau kita buat dia berapa pixel? Maunya kita taruh 5 pixel. Salah teman-teman. Ternyata line height itu adalah ini jarak antar huruf. Ya, line height. Dan border radius itu adalah ini sudutan itu, border radius. Jika kita taruh dia 5 pixel, dia akan seperti itu. Dan ini lancikannya, sudutannya. Dan kalau nggak salah dia, kalau kita taruh 50, itu akan seperti apa ya? Oh, sudah seperti lingkaran ini mah. Kita kasih 100. Mungkin kalau ini didekatkan, ini sudah lingkaran ini teman-teman. Coba kita tes ya.
kita buat lingkaran dengan sebuah kata, anjay. Pertama kita buat H, H2. Kita buat H2. Nah, kita kasih kata kamu. Terus kita tambahin di kali ini H2. Oke. Terus kita kasih ini. Tapi kita pasti ke H2. Seperti apa? Tada. Dia tidak bisa lingkaran karena dia otomatis memanjang. Seperti itu, teman-teman. Kalau gambar mungkin ya, gambar bisa nih kita masukin. Gambar, coba kita masukkan IMG SRT gambar 1 JPG. Kita tes ada tidak? Kenapa ini? Atau kita salah? Apa saya lupa ya? Mana ini? Berisik sekali nih anjing. Gambar 1 JPG. Copy kan? Copy. Loh, kenapa? Ada tahu kenapa? Kenapa ini tahu? Tapi kita taruh di atas juga. Loh, coba gambar naik. Oke. Kita ganti. Anda bingung? Saya pun lebih bingung. Atau kita buka file folder yang lain. Malah baru muncul. Open file. Praktek kedua. Nah, ini. Bukan. Open file.
Nah, ini dia. Nah, kan ini kita jalankan dulu sebentar. Ini kita close, kita jalankan. Oke. Taruh internal CSS-nya. Style. Terus taruh ini, kita kasih border radiusnya 50 pixel. Coba kita. Nah, ini adalah border radius yang 50 pixel. Terus kita akan membuat bulat. Kita taruh 100. Jangan 1000. Udah kurang. Itu kurang. Kita kurang ininya 25%. Udah. Jadi seperti ini teman-teman. Jadi keren, berbentuk pil. Coba kita taruh 30. Loh. Gimana menurut teman-teman? Mengapa seperti ini? 20%. Oke teman-teman, cukup sampai di sini video kita kali ini. Terima kasih telah menonton, dan jangan lupa untuk mencoba dan mengulangi serta meniru apa yang telah kita lihat, karena dari situ kita belajar bahwasannya kita itu sebenarnya bisa, teman-teman. Sekian dan terima kasih.